Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat berikutnya yang kita baca bersama adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat berikutnya kita baca dari surat 1 Petrus. Ya, kita lihat surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kembali ke ayat di Injil Matius pasal 6, ayat 9 tadi. Ya. Tema khotbah saya hari ini adalah dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Oke. Ya, saya yakin saudara-saudara sudah banyak mendengar tema ini. Dan ayat-ayat yang tadi kita baca juga bukan ayat yang asing buat Anda dan saya. Tapi firman itu hidup dan selalu berbicara kepada kita dan selalu baru. Biarpun firman itu lagi, tapi selalu baru, selalu mengingatkan, menyadarkan, menginsyafkan, memperbarui, ya, mencerahkan, ya, mencerahkan pikiran kita untuk lebih dalam mengerti, lebih dalam memahami, dan lebih dalam mempraktekkan dalam hidup Anda dan saya. Saya yakin orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali dan sudah punya paradigma yang benar,
ya akan firman Tuhan. Dia tidak pernah sampai merasa bosan membaca Alkitab, bosan mendengarkan pemberitaan firman, bosan untuk pemahaman Alkitab, tidak pernah. Kecuali mungkin bosan dengan orangnya. Ya, orang yang membawakan ini loh, saya bosan Pak. Kalau firmannya saya nggak bosan. Oh ya. Tapi abaikan kebosanan Anda terhadap orangnya. Karena orientasi kita ini bukan kepada orangnya. Kalau saudara memang orientasi Anda beribadah itu kepada orangnya, ya maaf, Anda akan mengalami kebosanan, kejenuhan, ya, atau sebaliknya, Anda mengalami kecanduan, ya, kecanduan dan bahkan penyembahan berhala. Kalau orang itu saudara idolakan, wah, kemana-mana saya mau ikut. Kemana-mana saya mau dengar. Orang itu, nah perhatikan, orang itu yang mau didengar, bukan firman-Nya. Tapi orang Kristen yang sudah dewasa, dia tidak lagi melihat orangnya, dia melihat firman-Nya. Kalau orang lihat orangnya, ya, dan dia selalu berdalih, siapa lagi Pak yang saya lihat? Masa Tuhan bisa saya lihat? Kan tidak bisa. Saya lihat orangnya, ya, dan dia anggap itu harus orangnya, dan orang yang dia cari adalah orang yang tanda petik, wah, menurut idealnya dia. Sesuai dengan idealnya dia, sesuai dengan tuntutan dia mengenai pengkhotbah itu harus begini. Oke, itu baik. Saya juga tidak setuju kalau ada pengkhotbah sembarangan dan pengkhotbah kacau balau dan pengkhotbah yang tidak membawa berkat. Tentunya itu bukan excuse, tapi itu dia tidak bisa menjadi penyalur pemberitaan firman dengan bertanggung jawab kalau dia memberitakan dengan kacau, dengan sembarangan, dengan tidak bermutu, tidak berkualitas, ya, tidak benar-benar mengajak jemaat untuk bertumbuh dalam firman, ya memangnya itu perkecualian. Tuhan Yesus sendiri pernah mengajar kepada murid-muridnya, dengarkan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, ya, karena mereka itu yang mereka beritakan itu firman. Dengarkanlah. Kecuali kalau mereka tidak memberitakan firman, mereka memberitakan ajaran sesat, ya jangan didengar. Tapi kalau mereka memberitakan firman, dengarkanlah. Tapi ada tapinya, jangan meniru perbuatannya. Karena mereka orang-orang munafik. Mereka memberitakan firman, tapi mereka menganggap diri mereka sudah sempurna, diri mereka begitu sucinya, ya, diri mereka sudah memenuhi standar kesucian Allah, dan itu kemunafikan. Tuhan bilang jangan tiru perbuatannya, tapi dengar pemberitaannya. Oke? Jadi ini biarlah konfirmasi kepada saudara dan saya bahwa kita ini bukan
cari manusia, kita cari firman Tuhan. Ya, saya yakin saudara kalau punya rohani yang sehat pasti amin. Saya enggak usah tanya ya, amin apa enggak amin. Harus amin. Karena apa yang tadi saya katakan itu adalah kebenaran yang sesuai dengan firman-Nya. Oke. Nah, saya ajukan satu pertanyaan dari doa Bapa kami ini. Dikuduskanlah namamu. Apakah nama Tuhan kurang kudus sehingga kita perlu menguduskannya berulang-ulang? Setiap kali kita berdoa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Apakah nama Tuhan kurang kudus? Tentunya tidak. Ya, jangan bertanya yang nggak patut ditanyakan. Tapi ini juga bisa menjadi suatu pendalaman sebetulnya. Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mau melecehkan, tapi pertanyaan pendalaman. Apa maksud kata di balik dikuduskanlah namamu? Tentunya bukan Allah kurang kudus sehingga saya harus menguduskan. Tetapi kalau tidak seperti itu, apa artinya? Nah, coba direnungkan. Ya, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, saya mencatat di sini. Arti ungkapan dikuduskanlah namamu itu mau menunjukkan suatu pengakuan. Ya, pengakuan. Saya mengakui bahwa di seluruh alam semesta ini, ya perhatikan alam semesta ini, tidak ada nama lain yang memiliki kekudusan yang genuine atau original kecuali Allah Bapa di surga. Tidak ada yang memiliki kekudusan yang genuine di dalam alam semesta ini kecuali Allah Bapa di surga. Tentunya Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kecuali yang tidak menerima Allah Tritunggal. Dan sekarang sudah banyak pendeta-pendeta ngawur yang tidak percaya Allah Tritunggal. Seharusnya pendeta yang tidak percaya Allah Tritunggal itu harus dipecat dari kependetaannya. Karena itu bukan Kristen. Pendeta yang tidak mengakui Allah Tritunggal itu bukan Kristen. Dan harus dipecat dari kependetaannya. Karena bukan Kristen. Kristen itu jelas sudah terkonfirmasi identik dengan Allah Tritunggal. Percaya kepada Allah Tritunggal. Kalau salah satu tidak mau percaya, tidak percaya pada Roh Kudus sebagai Allah, sudah bukan Kristen. Tidak percaya Yesus sebagai Allah, bukan Kristen. Tidak percaya Bapa sebagai Allah, bukan Kristen. Oke? Nah, ini kita benar-benar mengakui bahwa kekudusan Allah itu satu-satunya yang genuine. Loh, ada Pak orang kudus di Alkitab juga dibicarakan ada orang kudus. Ya. Ya, nanti dulu. Ini kan saya sebut sebagai kekudusan yang genuine. Genuine itu apa sih? Original. Original itu apa sih? Yang asli dari dirinya sendiri. Asli dari dirinya sendiri. Siapa yang punya kekudusan yang asli dari dirinya sendiri? Tidak ada. Hanya Allah saja. Oke. Itu yang dimaksud dengan dikuduskanlah namamu. Saya sadar benar Engkau adalah Allah yang mempunyai kekudusan yang original. Ya, satu-satunya, tidak ada yang lain.
Baik. Nah, yang berikutnya, mengatakan dikuduskanlah namamu, itu harus menyadari kondisi kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Bahwa saya adalah orang berdosa. Hal ini yang seringkali juga kurang ditekankan di dalam gereja-gereja tertentu, di mana mereka tidak lagi membicarakan masalah kita ini orang berdosa. Wah, yang dibicarakan adalah kesuksesan, ya, kekayaan, kesembuhan, berkat-berkat. Itu yang dibicarakan. Tapi keberadaan kita sebagai orang berdosa ini tidak pernah ditekankan. Padahal Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya, orang yang mau datang kepada Allah yang Maha Kudus harus menyadari, dimulai dari kesadaran bahwa dirinya orang berdosa. Ini sebagai apa ya? Sebagai antitesisnya begitu ya. Bahwa tesisnya kan Allah Maha Kudus, antitesisnya adalah kita orang berdosa. Dan itu yang Tuhan mau. Artinya, setiap orang yang datang kepada Allah yang Maha Kudus harus pertama-tama menyadari dirinya adalah orang berdosa. Kenapa? Kenapa demikian? Ya. Ini sepertinya kudus dan berdosa. Lawannya. Jadinya satu yang kontras antara yang kudus dan yang berdosa. Tuhan menghendaki itu. Tapi apa? Apa yang dimaui Tuhan di balik bahwa kita ini dikontraskan antara Allah yang kudus dan kita yang berdosa. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau, yaitu kesadaran pada waktu menghadap kepada Allah yang Maha Kudus itu, bahwa saya ini orang yang tidak layak, tidak mampu. Ya. Apakah saudara sadar? Setiap kali datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Ya, tidak layak apa? Tidak layak untuk menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Dan bukan tidak layak, saya tulis juga tidak mampu. Nggak mampu kita ini sebetulnya datang kepada Allah yang Maha Kudus. Karena apa? Saking berdosanya saya. Saking kotornya saya. Saking najisnya saya. Saking tidak layaknya saya. Saya itu tidak punya kemampuan datang kepada Allah yang Maha Kudus. Itulah yang Tuhan mau. Jangan ada orang datang kepada Tuhan dengan membusungkan dada, dengan memamerkan segala kesalehannya, dengan merasa dirinya layak, bahkan berjasa kepada Tuhan. Saya sudah ini, saya sudah itu. Bahkan merasa memberi hutang kepada Allah. Tuhan berhutang kepada saya, karena saya sudah terlalu banyak berkorban bagi Tuhan. Itu orang gila rohani. Ya. Orang yang waras, orang yang sadar, dia pasti datang kepada Tuhan dengan kesadaran dirinya. Orang berdosa yang tidak layak.
menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Itulah yang dimaksud dengan kata dikuduskanlah namamu. Begitu saya mengucapkan dikuduskanlah namamu, saya orang yang tidak layak menghadap kepada Engkau. Memang ini kehendak Tuhan. Saya berkata seperti ini bukan saya ngarang-ngarang. Tapi coba saudara perhatikan. Setiap nabi, pada waktu Tuhan panggil nabi, nabi ini selalu merasa dirinya tidak layak. Dia orang berdosa. Dia tidak pantas menghadap kepada kekudusan Allah. Waktu Musa dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, copot sandalmu, karena ini tempat yang kudus. Kamu tidak layak. Sadarlah bahwa saudara dan saya itu tidak layak. Oke? Kita lanjut. Nah, kesadaran bahwa saya orang berdosa itu suatu konsekuensinya adalah saya sebenarnya seharusnya terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Karena ayat-ayat yang tadi kita baca, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun layak menghadap kepada Allah. Lalu itu ayat itu jadi masalah. Karena ya kalau gitu, siapa yang mampu menghadap kepada Allah? Karena dikatakan tanpa kekudusan saya tidak layak untuk menghadap kepada Allah. Ya, itu ada tadi di ini ayatnya kok hilang. Di Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Saya bacakan ulang. Ya, ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan aja nggak mampu. Ya, apalagi berelasi dengan Allah. Ya, tambah nggak mampu lagi. Ya. Jadi kekudusan ini adalah sesuatu yang mau menunjukkan bahwa saya ini orang yang sama sekali tidak layak. Tidak layak. Tapi kok berani kamu menghadap kepada Allah? Apa kamu sudah merasa kamu tidak berdosa? Kontradiksi ya. Kan ini kebenarannya adalah mau menunjukkan saudara orang berdosa yang tidak layak. Tapi di Alkitab dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa menghadap kepada Tuhan. Nah, kok berani Anda dan saya menghadap kepada Tuhan? Nah, ini yang Tuhan mau kan? Bahwa saya orang berdosa, dan dosa saya yang menyebabkan saya terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Dan saya menyadari bahwa Allah yang Maha Kudus itu Allah yang mengasihi saya dengan kasih-Nya yang tak berhingga. Nah, ini yang aneh. Ya, kita seringkali punya pemikiran bahwa Allah itu Maha Kudus dan Allah Kudus itu tidak bisa bergabung dengan yang berdosa. Tidak bisa. Allah menuntut kekudusan. Kamu harus kudus.
Nah, kalau pengertian itu berhenti sampai di situ, berarti saya harus kudus, saya harus kudus, saya harus kudus supaya saya bisa diterima Allah. Saya harus berusaha, saya kudus, saya harus melayakkan diri saya untuk saya kudus, untuk saya tidak berdosa, untuk saya layak di hadapannya. Baru setelah saya layak, saya berani menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Nah, seringkali larinya ke sana, dan itu biasanya orang-orang yang dipengaruhi oleh teologi perfeksionis. Bahwa kamu kalau tanpa kekudusan tidak mungkin bisa menghadap kepada Tuhan. Kamu tidak layak, kamu ditolak oleh Allah karena Allah yang Maha Kudus tidak mau berhadapan dengan orang yang berdosa. Lalu sehingga, wah saya harus kudus, saya harus dimurnikan, saya harus suci, saya harus bersih, supaya Tuhan mau terima saya. Dan itulah yang salah satunya yang diajarkan oleh ya John Wesley dan pengikut-pengikutnya. Ya mungkin John Wesley-nya masih antara reform dan mulai membuka diri terhadap yang namanya second blessing. Ya, ajaran John Wesley tentang second blessing ini sebetulnya saya tahu tujuannya baik. Karena jadi orang Kristen tidak bisa jadi orang Kristen yang ya semua anugerah Tuhan, saya berdosa juga nggak apa-apa, semua anugerah Tuhan, saya berzina juga nggak apa-apa, semua anugerah Tuhan, saya mabuk-mabukan, saya berjudi, ya saya merampok, membunuh, memperkosa, nggak apa-apa, semua anugerah Tuhan. Nggak bisa. John Wesley mengajarkan kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan, yaitu tadi, kita nggak akan bisa melihat Tuhan. Maka orang Kristen perlu second blessing. Second blessing-nya apa? Hidup kudus. Itu ya, saudara pelajari tentang ajarannya John Wesley yang membuka pintu sampai terjadinya teologi-teologi yang mengarah kepada munculnya aliran Pantekosta dan karismatik. Second blessing-nya dimulai dari situ. Ya, hidup kudus supaya diterima oleh Allah. Tapi Alkitab sebetulnya tidak memberitakan itu. Ya memang ada panggilan hidup kudus ada. Saya tidak menyangkal itu. Tetapi maksud yang sedalam-dalamnya itu nggak nangkep. Nangkepnya cuma itu fenomena yang di luarnya aja. Allah mendaki kamu hidup kudus. Berarti kamu harus hidup kudus. Kamu harus suci, membersihkan diri. Tanpa suci dan membersihkan diri, kamu tidak layak. Wah, berusaha menyucikan diri, membersihkan diri, melayakkan diri. Dan setelah saya merasa layak, saya baru datang kepada Tuhan. Kamu merasa layak, tidak berarti kamu layak. Kamu merasa kudus, sudah kudus, tidak berarti kamu benar-benar kudus di hadapan Allah. Itu perasaanmu tok. Kekudusan yang berasal dari usaha kita, perjuangan kita untuk kita mau hidup kudus, ya, kekuatan kita itu tidak akan menghasilkan kekudusan yang benar-benar kudus. Sungguh kita bersyukur kita boleh mengenal teologi reform yang sangat ketat di dalam doktrin manusia dan dosa. Definisi dosa itu apa? Keberadaan manusia sesungguhnya bagaimana? Saya mendengar sharing dari rekan-rekan saya yang ikut stres. Banyak
dari teman-teman yang sudah ikut series kuliah saya tentang manusia dan dosa. Mereka baru, waduh, saya baru menyadari. Setelah ikut kuliah ini, saya baru menyadari, saya benar-benar tidak bisa tidak berdosa. Lucu ya. Habis ikut kuliah, bukan lalu merasa, oh saya ternyata saya menemukan jalan bagaimana saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya menemukan jalan bagaimana saya bisa hidup suci di hadapan Tuhan. Saya boleh memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup suci dan bersih tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tidak, setelah ikut kuliah malah makin menyadari. Apapun yang saya berbuat di hadapan Tuhan, tetap saya berdosa di hadapannya. Wah, ini baru betul-betul kebenaran yang saya baru tercelik. Banyak yang kesaksian seperti itu setelah ikut series. Ya, saudara-saudara yang belum ikut series, ikutlah, daftarlah, ikut series. Kami sudah 36 tahun mengajar. Ini bukan kesombongan, tapi ini sharing berkat. Untuk Anda jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena mungkin saya juga tidak selamanya hidup. Bukan mungkin ya. Pasti saya tidak selamanya hidup di dunia ini. Dan saya terbatas juga. Suatu saat saya sudah nggak mampu mengajar. Ya. Oke, lanjut. Justru Alkitab itu memperkenalkan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang Maha Kudus itulah Allah yang mengasihi orang berdosa. Heran ya? Allah yang Maha Kudus itu digambarkan tidak bisa bergabung dengan orang berdosa. Karena kekudusannya memisahkan kita dari keberadaan kita sebagai orang berdosa, dan Allah yang Maha Kudus itu nggak bisa gabung. Tapi Allah yang diperkenalkan Alkitab adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Renungkan baik-baik. Saya waktu merenungkan kebenaran ini ya, saya renungkan kembali ya. Allah yang Maha Kudus itu kok enggak cari nabi yang benar-benar sempurna, bersih, tak bercacat, tak berdosa, murni, ya, sempurna. Kenapa Tuhan tidak cari nabi yang kayak gitu? Hah? Allah menemukan nabi yang sempurna, bersih, suci, kudus, tidak bercacat, ya, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa. Allah menemukan tidak ada, saudara. Tidak ada itu pilihan Allah kepada orang-orang yang sempurna. Itu, aduh, sudah itu jauh. Itu pengertian orang yang nggak ngerti teologi Reform dan mungkin teologi Arminian. Teologi karismatik. Yang dicari Allah adalah orang yang sempurna, yang kudus, yang suci, yang bersih, yang tanpa dosa. Itu yang dicari, itu yang dipilih Tuhan. Itulah yang akan diselamatkan Tuhan. Itulah yang akan dipakai Tuhan. Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang bersih, suci, kudus, sempurna, tak bercacat. Omong kosong semuanya itu. Dulu saya masih mungkin belum, masih remaja, pemuda ya, masih Kristen KTP itu. Saya punya anggapan begitu, yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang luar biasa sucinya, kudusnya, sempurnanya. Tapi setelah saya belajar baik-baik firman, enggak demikian. Tuhan ternyata pakai Musa yang juga banyak kelemahannya. Tuhan juga pakai Abraham yang banyak kelemahannya, yang bahkan melanggar firman, bolak-balik melanggar firman. Ya, Musa juga, ya, Tuhan juga pakai
Daud Tuhan juga pakai, Salomo Tuhan pakai. Waduh, macam-macam silsilah Tuhan Yesus juga bukan orang-orang baik-baik. Kesimpulan saya apa? Tuhan yang Maha Kudus itu Tuhan yang mau menghampiri orang berdosa. Saudara dan saya. Itulah berita anugerah, ya. Tuhan tuh mengasihi saya, orang berdosa ini dengan kasih-Nya yang tak berhingga. Karena itu di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Hanya oleh kasih karunia, semua itu hanya oleh kasih karunia. Karena itu semboyan reform jelas, only by grace. Only by His grace. Atau grace alone. Tidak ada yang lain. Tidak ada jasa, tidak ada usaha karya manusia untuk kita mencapai keselamatan. Tidak ada. Semua karena anugerahnya. Dan itu karena melalui satu karya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Sudah. Nggak ada yang lain. Itulah dikuduskanlah namamu. Ya. Saya bersyukur bahwa kebenaran-kebenaran paradoks ini dipaparkan oleh Alkitab. Kalau Tuhan menuntut kekudusan yang benar-benar kudus, kekudusan yang benar-benar de facto, Anda dan saya harus sempurna. Ya sudah, semuanya pasti masuk neraka. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, itu baru-baru bertobat maksud saya. Baru-baru saya bertobat. Aduh, saya kalau melihat kehidupan pendeta itu, saya sangat kagum dengan para hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu. Yang saya anggap ini golongan orang-orang suci, yang betul-betul murni hidupnya, kudus hidupnya, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Itu pikiran saya dulu waktu saya pertama kali baru-baru bertobat itu. Tapi setelah saya kemudian mulai bergaul, ya toh, makin mengenal hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, ya. Ini yang sungguh-sungguh bertobat loh, yang saya lihat bukan hamba Tuhan palsu ya, hamba Tuhan yang betul-betul cinta Tuhan. Tapi saya tiba-tiba lihat, loh kok hamba Tuhan ini ada kelemahannya ini, loh karakternya kok begini, loh kok dia melakukan dosa-dosa ini, misalnya gitu ya. Saya lihat, saya mulai kecewa. Karena saya masih dipengaruhi aliran perfeksionis itu. Harus sempurna, harus kudus, harus layak di hadapan Tuhan. Suci, bersih. Itu dulu saya sangat dipengaruhi oleh perfeksionis. Lalu saya ketemu hamba Tuhan model yang mulai kelihatan tanda petik brengseknya itu, terus saya mulai kecewa dan saya ini hamba Tuhan tidak bisa tidak bisa diikuti ini hamba Tuhan kayak gini nih. Jadi saya istilahnya melakukan seleksi ya. Oh, hamba Tuhan yang ini yang bagus, yang ini yang enggak bagus, seleksi. Tapi makin lama saya makin terjun ke dalam. Saya makin melihat tidak ada hamba Tuhan yang benar-benar hidupnya
suci, murni, kudus, sempurna, tanpa cacat, tanpa kelemahan. Tidak ada. Tapi saya masih tidak menemukan jawabannya. Kenapa? Karena akhirnya saya menyadari diri saya sendiri pun juga tidak sempurna. Diri saya sendiri pun juga ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa dalam diri saya. Ya, jadi ini kebenaran yang bagaimana yang dipaparkan dalam Alkitab. Apakah saya ini sudah tidak layak di hadapan Tuhan karena saya menyadari saya orang berdosa dan saya mungkin dibuang Tuhan karena keberdosaan saya. Tuhan sudah tidak lagi mau menyelamatkan saya. Nah, kalau teologianya Arminian kan ya sudah, kamu sudah dibuang Tuhan, kamu sudah nggak layak, kamu akan binasa. Padahal makin saya ikutan, makin saya menyadari dosa-dosa saya. Jadi saya ini ditolak Tuhan nih, karena saya orang berdosa. Tapi setelah saya belajar lagi, ternyata Tuhan saya ini bukan Tuhan yang cari orang sempurna. Tuhan saya ini ternyata Tuhan yang justru ngasihi orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang berdosa ini disadarkan Tuhan akan keberdosaan dan ketidaklayakannya. Jadi bukan wah saya ini orang layak, wah saya ini orang yang sudah suci, wah saya ini orang yang sudah berjasa. Justru tidak. Justru Tuhan, cara Tuhan untuk mengadakan suatu relasi dengan orang-orang pilihannya adalah disadarkan keberdosaannya, disadarkan ketidaklayakannya, disadarkan bahwa dia itu tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi di balik semua itu, inilah berita anugerah. Itulah berita anugerah luar biasa. Jadi kata-kata dikuduskanlah namamu. Menyadarkan saudara dan saya akan anugerah Allah karena sebenarnya saudara dan saya itu tidak layak. Tidak pantas. Kalau Tuhan itu cuma berhenti pada tuntutan, hendaklah kamu hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Ya. Kalau Tuhan saya berhenti sampai di situ aja, ya sudah. Saudara dan saya semua binasa. Pendeta-pendeta munafik yang sok suci itu pun binasa. Orang-orang yang merasa dirinya layak di hadapan Allah binasa. Apalagi yang namanya ahli Taurat, orang Farisi yang terkena munafik itu binasa. Karena apa? Ya Tuhan juga tuntut siapa yang mau datang kepadaku harus sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Habis sudah. Tapi anugerah Tuhan itu tidak begitu saja diberikan. Anugerah Tuhan itu menuntut suatu keadilan. Karena itu Sang Juru Selamat Yesus Kristus datang ke dunia untuk membayar hutang saudara dan saya yang tidak layak ini. Karena penyelesaiannya harus penyelesaian memenuhi tuntutan keadilan Allah. Yaitu ada yang membayar hutang yang harus dibayar. Upah dosa dalam maut. Nah, itu sudah saya paparkan semua dan itu bukan uraian saya hari ini. Tapi yang jelas hari ini saya memperkenalkan kepada Anda
Allah yang Maha Kudus itu begitu mengasihi orang berdosa seperti saudara dan saya. Tanpa kasih itu, hopeless, sudah tidak ada jalan. Tidak ada jalan saudara bisa berdamai dengan Allah. Hanya kasihnya itu yang memungkinkan saudara dan saya ya bisa berdamai dengan Allah melalui kasih Allah yang dinyatakan, yaitu mengutus anaknya yang tunggal. Ya, di 1 Yohanes pasal 4 kan dikatakan, inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dengan apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal. Memberikan anugerah anaknya yang tunggal untuk berkorban bagi kita semua. Itulah luar biasanya ya kita memahami kekudusan Allah. Kita memahami kita orang berdosa yang tidak layak. Kita memahami ini semua karena kasih karunia Allah. Kita memahami kasih Tuhan yang luar biasa sampai mengutus anaknya yang tunggal untuk berkorban bagi saudara dan saya. Ya. Jadi, apa aplikasinya? Aplikasinya jangan merasa diri layak di hadapan Tuhan. Jangan merasa dirinya berjasa kepada Tuhan. Jangan merasa aku sudah suci di hadapan Allah. Itu ngawur. Itu sesat, bidat. Ya, hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya sudah suci. Itu hamba Tuhan itu tidak mengenal doktrin manusia dan dosa. Saya tidak membenarkan orang berdosa. Jangan salah paham ya. Oh, dosa-dosa aja enggak apa-apa. Tuhan tetap mau terima kamu. Silakan berdosa terus. Itu orang-orang yang melecehkan doktrin reform. Ya, saya sudah beberapa kali memperingatkan ini. Tapi saya akan peringatkan terus. Karena orang-orang bodoh ini terus-menerus melecehkan reform. Orang-orang ini tidak mau belajar baik-baik, tapi langsung sudah a priori negatif terhadap reform. Enak ya jadi reform itu ya. Berdosa, terus. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Ya sudah, enak. Ya kita dosa-dosa aja. Ya, itulah ajaran reform. Membiarkan orang terus berdosa. Dan Tuhan toh mau terima kita. Jadi silakan berdosa terus. Toh Tuhan tetap mau terima kita. Itulah reform. Ya, itu ajaran ngawur, ajaran memfitnah, membuli. Ya, itu kurang ajar terhadap ajaran reform yang sungguh-sungguh mau memberitakan kebenaran yang sejati dari Alkitab. Dan orang-orang yang menghina reform seperti itu, berarti dia merasa dirinya layak karena kesucian yang dia kejar. Karena kesucian yang merupakan prestasi dia. Dan itu pun akan ditolak oleh Allah kalau memang kesucianmu itu adalah hasil prestasimu. Ya, firman Tuhan menegaskan ini. Saya bukan mengarang. Tapi kalau itu kesucian dari hasil prestasimu, hasil usahamu, hasil kerjamu, pasti kamu akan ditolak oleh Allah. Karena keselamatan itu bukan hasil kerja. Alkitab juga sangat tegas mengatakan, ya, kamu diselamatkan itu melalui iman. Melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil kerjamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, membanggakan diri. Ya, kamu menghina reform. Karena reform itu membenarkan
Oh, enggak apa-apa, dosa-dosa terus, tapi kamu menganggap dirimu sudah suci karena usahamu sendiri. Ini bukan fitnah loh ya. Saya tidak mengatakan ini sebagai fitnah. Memang itu ajaran orang-orang perfeksionis. Kalau kamu mau diterima Allah, kamu harus sempurna. Kalau kamu mau diterima Allah, kamu harus suci, menyucikan dirimu, membersihkan dirimu, sampai kamu betul-betul sempurna. Baru Tuhan mau terima kamu. Itu ajaran perfeksionis. Dan Arminian cukup dipengaruhi oleh itu, meskipun Arminian pada awalnya menekankan anugerah Allah. Saya beberapa kali berdebat dengan beberapa teman yang membela Arminian. Arminian tidak menolak anugerah Allah. Ya, saya bilang. Arminian memang tidak menolak anugerah Allah awalnya. Tapi setelah kamu diselamatkan melalui iman, berikutnya kesetiaanmu menentukan keselamatan. Ketaatanmu, kekudusanmu, kesucianmu menentukan keselamatan. Kesetiaanmu. Kalau kamu tidak setia, kamu murtad, kamu binasa. Bukankah dengan demikian itu ada tuntutan dari karya saya? Karena kalau saya meneliti ajaran Reform memang selalu permulaannya anugerah. Semua diselamatkan karena anugerah. Tapi kemudian setelah kamu menerima anugerah Allah, tanggung jawabmu. Waduh. Tanggung jawabmu untuk memelihara keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepadamu. Tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak jaga baik-baik, kamu tidak benar-benar menjaga hidup sucimu, kamu akan kehilangan keselamatan. Berarti karya saya menentukan, kerja saya menentukan, usaha saya menentukan, kesucian saya menentukan untuk saya bisa memperoleh keselamatan. Dan usaha Anda untuk memelihara keselamatan, untuk bisa memperoleh keselamatan, usaha Anda untuk menyucikan diri seperti itu akan ditolak oleh Allah. Maaf kalau saya terlalu keras, karena banyak orang bilang, oh Andi Halim ini khotbahnya keras, kejam, ya sadis. Enggak. Saya justru memperkenalkan yang benar. Allah yang benar-benar, Allah yang sejati adalah Allah yang memanggil kita orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Dan kita bisa diselamatkan hanya semata-mata oleh anugerahnya. Setelah menerima anugerahnya bagaimana Pak? Apakah perbuatan kita akan menentukan keselamatan? Setelah kita menerima anugerahnya, kita tetap dalam anugerahnya. Oh, kalau begitu anugerahnya memperbolehkan kita berdosa terus ya Pak, berkanjang dalam dosa. Jangan memfitnah. Anugerahnya itu justru merubah hari demi hari hidup saudara dan saya, diinsyafkan. Ya. Dalam proses pengudusan, disadarkan bahwa kamu orang tidak layak, disadarkan bahwa kalau kamu bisa berbuah itu karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kamu. Tanpa Roh Kudus kamu tidak mungkin mengeluarkan buah roh. Tanpa anugerah Tuhan dalam seluruh hidupmu, kamu tidak mungkin bisa masuk dalam proses pengudusan. Dan proses pengudusannya adalah proses pembaruan demi pembaruan dengan nilai-nilai paradoks. Ini akan saya khotbahkan bulan depan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya kita makin hari makin terus disadarkan, ya, hidup hanya karena anugerah Tuhan.